Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam kepada seluruh peserta kelas debat ilmiah episode 08 pada hari ini, dan juga saya ucapkan selamat datang kepada narasumber kita hari ini, yaitu Kak Lasman ya, dari Universitas Padjadjaran, dan juga Bapak Presiden Medan Debaters Forum, Bang Hotmaringan Samosir. Selamat datang pada kelas debat ilmiah episode 08. Nah, pada malam hari ini kita akan membawakan kelas kita ya dengan tema hubungan internasional, dan yang pastinya akan dibawakan oleh narasumber yang pastinya berpengalaman ya seperti biasa, dan hubungan internasional ini menjadi topiknya baru ya. Jadi setiap minggunya kelas debat ilmiah itu selalu membawakan topik-topik yang baru gitu, sehingga kami berharap setiap peserta itu selalu mengikuti kelasnya setiap bulannya, setiap episodenya, karena selalu membawakan topik-topik yang baru. Nah, untuk mengawali ataupun memulai kelas kita hari ini, izinkan saya ya untuk mengundang Abang Presiden Medan Debaters Forum untuk memberikan sedikit kata sambutan sekaligus untuk memulai secara resmi kegiatan kita malam hari ini, yaitu Bang Hotma. Kepada Bang Hotma, dipersilakan. Baik, terima kasih Nisa. Sebelumnya saya konfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Bang. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Hotma, selaku Ketua atau Presiden dari Lembaga Medan Debaters Forum, dan saat ini teman-teman sedang mengikuti kelas debat ilmiah, salah satu program bulanan yang kita adakan untuk memberikan literasi serta inklusivitas pemahaman tentang debat parlementer yang kami buat dalam konsep non-profit, dan kemudian kami berikan kesempatan kepada setiap orang tanpa ada batasan wilayah ataupun batasan umur untuk dapat belajar, sehingga prinsip proliferasi dan inklusivitas dapat kami capai. Pada kesempatan kali ini, pemateri kita adalah Kak Lasman. Nah, Kak Lasman ini adalah salah satu orang yang paling ikonik ya, karena pada saat masih duduk di bangku SMA, telah menjadi perwakilan dari provinsi untuk mengikuti National School Debating Championship, dan fotonya ketika berdebat itu menjadi sangat ikonik karena menjadi sampul depan dari panduan NSDC di tahun berikutnya, sehingga kami merasa cukup lama untuk mencari Kak Lasman, di mana sebenarnya kakak ini kemudian bergabung, karena kami yakin kakak ini pasti bergabung di salah satu universitas yang bergengsi, dan akhirnya kami menemukan bahwa kakak ini ternyata sudah diterima di Unpad. Dan kami mencoba untuk menghubungi dan menyampaikan visi-visi dari program kami, di mana untuk 5 episode terakhir kami ingin lebih memfokuskan diri kepada materi-materi filosofis yang tentunya akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada setiap pendebat, baik pemula maupun yang sudah lanjutan, untuk dapat membuat argumentasi yang lebih kompetitif untuk dapat menghadapi persiapan-persiapan lomba ke depannya. Kami pikir sebelum kami memulai, kami harus mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kak Lasman karena bersedia untuk membagikan waktu dan ilmunya kepada setiap peserta pada kesempatan kali ini. Dan oleh karenanya kami sangat mengharapkan teman-teman silahkan dapat aktif dan berperan serta dan dapat membuat suatu diskusi yang konstruktif dan berkelanjutan dalam forum ini, sehingga kita dapat merasakan manfaat yang lebih besar. Ya, kami informasikan bahwa selain daripada kelas debat ilmiah, kami juga memiliki beberapa program bulanan lain, semisal Medan Debate Academy dan MDF Reality Matters. Untuk Medan Debate Academy, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, sementara MDF Reality Matters itu juga membahas tentang argumentasi dan perspektif debat, tetapi kami mengundang pakar-pakar yang sudah berkompeten dalam aspek praktis, di mana sudah berkecimpung pada isu tersebut secara langsung, sehingga memberikan suatu pengalaman argumentasi yang lebih empiris dan lebih komprehensif kepada teman-teman sekalian. Dan semua kegiatan itu dapat teman-teman akses melalui pipa informasi kami. Tentu yang paling populer saat ini adalah Instagram, silakan follow kami di @medandebaters, dan seluruh program yang kami sebutkan tadi dapat diikuti secara gratis dan tidak dikenakan biaya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dan juga pembuka dari kegiatan ini. Semoga teman-teman dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari
konstruksi berpikir kritis, dan penguatan demokrasi untuk generasi muda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan ke Nisa selaku operator. Baik, terima kasih kepada Bang Hotma atas kata sambutannya. Agenda kita selanjutnya adalah foto bersama ya. Jadi bagi para peserta silakan diaktifkan kameranya supaya kita bisa foto bersama untuk dokumentasi. Ditunggu beberapa saat ya untuk peserta mengaktifkan kamera. Oke, masih beberapa ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh diaktifkan ya kameranya. Oke, ini ada 2 slide ya, jadi saya hitung 1 sampai 3 ya. Ini 1, 2, 3. Oke, yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih bagi teman-teman. Harapannya boleh tetap di on cam ya sampai di akhir acara untuk mengapresiasi narasumber kita. Tetapi kalau misalnya memang tidak memungkinkan, boleh ditutup kembali kameranya. Nah, kita masuk ke acara inti ya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Kak Lasman dari Universitas Padjadjaran. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya, sedikit mengenai narasumber kita dari Bang Hotma, dan saya ingin menyampaikan lagi ya sedikit beberapa prestasi dari Bang Lasman ya. Ini hanya sangat sedikit dari sekian banyak prestasi Kak Lasman ini. Nah, ini ada yang terbaru ya, tim KDMI Universitas Padjadjaran 2021 dan merupakan breaking team yang ke-9 di KDMI Nasional 2021. Pembicara terbaik ke-14 KDMI Nasional 2021 dan juara 3 bersama LDBI Nasional 2019 serta pembicara terbaik ke-8 LDBI Nasional 2019. Jadi memang kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi untuk membawakan materi kita pada malam hari ini. Nah, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita kepada Kak Lasman ya. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke Kak, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, saya izin share screen ya. Oke Kak, apa share screen-nya sudah terlihat? Terlihat, Kak. Oke. Baik, karena share screen-nya sudah terlihat dan juga teman-teman juga sudah bisa mendengar suara saya dengan baik, saya akan langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Lembaga Medan Debaters Forum sudah mau memberikan kesempatan kepada aku untuk memberikan sedikit ilmu yang aku punya ini, yang aku juga dapatkan dari orang lain, dari pembina aku juga, seperti itu, dan juga dari beberapa kali aktualisasi diri aku sebagai anak hukum juga, karena kebetulan aku juga sedikit banyaknya belajar tentang hubungan internasional juga. Jadi ini merupakan kesempatan yang menurut aku cukup, ya bikin aku juga bersyukur banget aku bisa sharing-sharing ke teman-teman lagi. Dan dalam konteks ini, benar kata Bang Hotma tadi, ini tujuannya untuk proliferasi seperti itu. Jadi ilmu yang aku punya, yang aku dapatkan dari orang lain juga aku share ke teman-teman, dan I hope ini bisa membantu teman-teman. Dan disclaimer aja, ilmu ini juga tidak ada keharusan teman-teman harus pakai di lomba debat seperti itu. Jadi pemahaman pengetahuan umum yang kalian punya juga itu tidak masalah sama sekali, jadi tidak ada keharusan harus diimplementasikan di debat seperti itu. Dan juga sebenarnya dalam sesi kali ini aku dikasih beberapa pilihan materi seperti itu untuk aku sampaikan, tetapi dari 1-5 materi yang diberikan, aku merasa sedikit banyaknya aku bisa sedikit memberikan lebih banyak pengetahuan aku dan juga pengalaman-pengalaman aku di debat di mosi hubungan internasional atau mosi international relations seperti itu. Dan I hope ini bisa membantu teman-teman, dan juga aku mau disclaimer aja, apa yang aku sampaikan di sini itu terbatas dalam kapasitas aku.
Sehingga pemahaman yang aku berikan kepada kalian ini bukan pemahaman yang paling expert, kalian masih bisa mendapatkan itu di tempat lain seperti itu, dan juga dari orang-orang yang memiliki kapasitas lebih dibandingkan aku seperti itu. Pun dalam materi ini pun kemungkinan akan ada sedikit dua atau tidak, mungkin aku usahakan akan menyampaikan semaksimal mungkin sebagus aku, dan jika masih terdapat kekeliruan mungkin bisa ditanyakan nanti di akhir sesi nanti seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit profil tentang aku, dan juga tadi sudah di mention juga oleh Bang Hotma dan juga Kak Anissa seperti itu, dan mungkin aku bisa langsung masuk ke materi utama di sesi kali ini. Oke, pertama aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman apa aja yang akan aku bahas di sesi kali ini. Yaitu pertama ada teori HI, teori hubungan internasional, kedua ada teori perang, dan yang ketiga perjanjian internasional. Jujur sebenarnya menentukan topik yang aku mau bahas di malam ini itu cukup menantang seperti itu, karena aku juga masih dalam kapasitas sebagai seorang mahasiswa seperti itu, jadi juga dalam konteks ini masih terbatas juga mau menyampaikan tentang apa, tapi aku berusaha menyampaikan hal yang menurut aku yakin bisa sampaikan hal ini dengan baik ke teman-teman seperti itu. Dalam konteks ini 3 hal ini, dan 3 hal ini juga menurut aku paling sering banget keluar di debate gitu ya, dan menurut aku memang salah satu yang membedakan antara debater lain dengan debater lain itu adalah memang substansi atau komponen yang ia sampaikan. Dalam konteks ini, aku melihat Medan Debaters Forum itu hadir dengan berbagai kelas one-on-one-nya, ada juga mungkin kelas-kelas lain di minggu-minggu depan seperti itu, yang juga membahas bidang-bidang lain selain HI seperti itu, dan itu memang fungsinya adalah untuk memperkaya matter teman-teman, untuk memperkaya substansi teman-teman ketika berdebat nanti, seperti itu. Jadi, tujuannya dari materi ini adalah untuk membuktikan kenapa pada akhirnya assume ataupun klaim-klaim yang kalian sampaikan itu memang memiliki logik yang tepat, dan juga memiliki substansi yang punya elaborasi yang bagus antara asumsi kalian dengan juga penjelasan kalian seperti itu. Jadi ibaratnya materi ini adalah salah satu bentuk validasi atas apa yang kalian coba ingin proof di dalam argumentasi seperti itu. Dan mungkin kita bakal bahas yang pertama tentang teori hubungan internasional, dan yang berikutnya kita bakal membahas teori perang, dan yang berikutnya adalah perjanjian internasional. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang teori hubungan internasional. Oke, di sini aku akan menyampaikan tentang 3 hal teori. Pertama ada teori hukum alam, kedua teori kehendak negara, dan yang ketiga adalah teori kehendak bersama, kayak gitu. Menurut aku ini basic principle yang harusnya semua orang paham, gitu ya. Terlepas apakah dia anak hukum atau bukan, apakah dia anak HI atau bukan, atau dia anak politik pemerintahan atau bukan, itu juga terlepas dari itu semua, aku rasa semuanya harus paham tentang hal ini, dan ini juga bisa dipakai di debate pastinya, seperti itu. Pertama ada teori hukum alam, atau kita kenal natural law theory. Ini sederhananya adalah negara itu dalam mengikatkan diri dalam hubungan internasional itu dilandaskan pada nilai-nilai universal yang diakui segala bangsa untuk menjadi dasar dia mengikatkan diri dalam hukum internasional. Jadi kan ada konteks di mana perbedaan nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah negara gitu ya teman-teman. Kayak misal ada negara-negara yang memang sangat agamis, misal seperti itu, negara-negara yang sangat konservatif misalnya kayak gitu, atau negara-negara yang sangat liberal misalnya seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang teori hukum alam, bagaimana negara itu mengikatkan dirinya dalam hubungan internasional dengan tunduk terhadap hukum internasional, mereka didasarkan pada nilai-nilai universal. Terlepas landasan negara mereka itu apa, ideologi negara mereka itu apa, nilai-nilai universal ini menjadi satu kesatuan atau homogenitas yang membuat mereka itu pada akhirnya tunduk pada akhirnya dalam hubungan internasional dan juga hukum internasional. Nah, aku mau menyampaikan contoh dari konteks nilai-nilai universal ini biar kita memvisualisasikan seperti apa. Misal dalam konteks kemanusiaan, seperti itu. Dalam konteks kemanusiaan, mungkin yang paling sering kalau kita dapat mosi-mosi atau kita dapat topik perdebatan itu biasanya tentang contoh pengungsi, misal kayak gitu, tentang pengungsi gitu ya. Jika kita berbicara tentang pengungsi, kita nggak bisa serta-merta mengatakan kayak, secara substantif negara itu emang harus berkewajiban gitu. Negara itu harus berkewajiban, harus keharusan melindungi pengungsi-pengungsi misal kayak gitu. Sebenarnya juga secara substantif tidak seperti itu, karena kita berbicara secara itu sosiologis tadi ya, sosiologis kayak gitu. Mungkin kita bakal mikir negara manusia itu adalah pihak yang harus sangat dilindungi seperti itu. Secara sosiologis kita harus melindungi mereka seperti itu. Tapi secara normatif itu bisa jadi berbeda kayak gitu. Nah, dalam HI, dalam hukum internasional juga kita berbicara tentang hal itu gitu. Negara tidak bisa serta-merta diharuskan, negara tidak bisa serta-merta diwajibkan untuk menerima pengungsi misal. Nah, tapi kan kita berbicara tentang itu kan nilai-nilai kemanusiaan ya, tentang bagaimana kita melindungi orang lain, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa
melaksanakan kehidupannya secara ideal, misal seperti itu, untuk bisa mendapatkan hak-haknya kembali, misal atau melakukan recovery rights atau pemulihan hak-hak, misalnya seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini, dalam konteks hukum alam, kita percaya itu benar, kemanusiaan itu benar untuk dilindungi, seperti itu dan segala macam. Tapi apa yang problematik, teman-teman? Nah, jika kita berbicara tentang pengungsi sebagai contoh yang aku angkat, kita juga berbicara tentang konvensi seperti itu. Nah, pada akhirnya Komite Tinggi PBB tentang pengungsi seperti itu, mereka juga sebenarnya punya konvensi sendiri gitu ya, konvensi tentang pengungsi. Itu di konvensi tahun 1951, dan juga tentang protokol pencari suaka seperti itu, atau orang-orang yang mencari suaka politik seperti itu, antara mereka pemimpin partai politik yang jadi pemberontak di negaranya, kemudian dia ingin mendapatkan suaka di negara lain, seperti kasus Della Torre yang di Peru misalnya, yang jadi kasus asylum case kalau tidak salah seperti itu, yang mana itu juga jadi relevan dengan konteks ini, di mana kita berbicara tentang kemanusiaan dan juga pencarian suaka, tapi dalam konteks normatif kita mengenal Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967. Jika negara-negara itu tidak meratifikasi adanya konvensi tersebut, maka negara-negara tersebut pada dasarnya tidak bisa tunduk, tidak diharuskan tunduk, mereka tidak berkewajiban tunduk. Jadi, jika negara ini meratifikasi sebuah konvensi, berarti mereka dinyatakan tunduk. Dalam HI, dalam hukum internasional, mereka dinyatakan untuk patuh terhadap isi klausul-klausul pasal-pasal di dalam konvensi tersebut. Nah, tapi dalam konteks sederhana pun tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan negara itu harus ikut meratifikasi, negara itu harus ikut memvalidasi atau ikut tunduk terhadap perjanjian itu atau konvensi itu pada akhirnya. Contoh, ada kemanusiaan, kita tahu ternyata ada konteks konvensi yang negara-negara itu meratifikasi, tapi pertanyaannya apakah Indonesia meratifikasi? Nah, ini yang jadi problematik gitu ya. Contoh, Indonesia itu belum meratifikasi adanya konvensi 1951 dan juga protokol 1967 tentang pengungsi dan pencari suaka. Ini kenapa pada akhirnya beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah, aku lupa beberapa bulan kapan waktunya, yang contoh viral tentang Afghanistan, misal pengungsi Afghanistan masuk ke Indonesia, itu problematik. Nah, itu contoh tentang kemanusiaan gitu. Apakah benar Indonesia harus mengakumulasi mereka semua? Apakah benar Indonesia harus melindungi mereka semua ketika Indonesia tidak meratifikasi? Indonesia tidak memiliki alasan untuk tunduk pada akhirnya kepada mereka seperti itu. Nah, tapi apa yang menjadi pembenaran? Teori hukum alam ini hadir. Gitu. Teori hukum alam ini hadir untuk menjadi dasar bagi negara-negara yang tidak meratifikasi, adalah tentang nilai-nilai universal yang diakui oleh segala bangsa seperti itu. Dan juga itu merujuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti itu. Nah, yang jadi problematik adalah ketika misal suatu negara itu menerima pengungsi tapi mereka tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan mereka mendasarkan pada nilai-nilai universal seperti itu dapat menjadi salah satu pembenaran bagi sebuah negara yang tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Mengingat juga Indonesia itu merupakan negara keempat penerima pengungsi terbesar di Asia Pasifik seperti itu. Nah, yang menjadi urgensi adalah dengan melihat angka yang sebesar itu dan juga bagaimana interest pengungsi-pengungsi itu datang ke Indonesia, mungkin karena mereka merasa orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang sangat suportif, mereka sangat protektif, sangat peduli terhadap sesama manusia misalnya seperti itu, dan mereka merasa orang-orang Indonesia itu welcome, pemerintahnya welcome dan segala macam seperti itu. Nah, ini juga jadi problematik ketika Indonesia tidak meratifikasi, para politikus-politikus di Indonesia itu berusaha untuk mendorong mereka harus ada perubahan sistem. Atau perubahan sistem dalam hukum Indonesia seperti itu. Mereka harus meratifikasi. Cara paling ideal adalah meratifikasi seperti itu. Daripada Indonesia menjadi negara transit. Nah, dalam hukum alam ini berbicara tentang pengungsi, ada konteks negara transit. Mereka ini adalah negara-negara yang tidak meratifikasi. Jadi mereka menerima sementara saja. Oke, kamu 3 bulan aja di sini, 6 bulan aja di sini, tapi setelah itu kamu harus pergi dari negara ini. Atau ini terjadi proses resettlement gitu, negara ketiga, bukan dari negara yang seharusnya menerima pengungsi-pengungsi ini. Nah, itu salah satu penjelasan tentang hukum alam. I hope teman-teman sudah paham tentang penjelasan teori hukum alam ini, kenapa sih pada akhirnya negara-negara itu bisa tunduk terhadap hubungan internasional, terlepas mereka itu terlibat dalam perjanjian atau tidak pada akhirnya, atau mengikatkan diri dalam konvensi-konvensi tersebut. Berikutnya, kita akan membahas tentang teori kehendak negara, atau voluntaris teori. Ini berbicara negara dalam mengikatkan diri dalam hubungan internasional itu dilandaskan pada dasar kehendak internal negaranya, inisiatif negaranya sendiri untuk menjadi dasar pengikatan diri dalam hukum internasional. Salah satu contoh misal kita berbicara tentang beberapa perjanjian atau beberapa konvensi-konvensi yang ada di dunia, misal seperti itu ya. Kita mengenal beberapa contoh
konvensi ataupun perjanjian, jika kita berbicara kehendak negara dan kehendak bersama, akan ada proses ratifikasi, ya, directly ratification. Jadi ada proses ratifikasi secara langsung di sana. Jadi mereka memang inisiatif untuk mau dan tunduk. Itu kehendak negara dan kehendak bersama. Nah, contoh misal kita mengingat ada yang dikenal sebagai Kyoto Protocol, misal seperti itu, yang diinisiasi oleh Jepang, misal seperti itu. Dan kita tahu sebagai negara-negara industri seperti India atau negara-negara industri seperti Indonesia, mereka juga adalah salah satu negara dengan penghasil emisi terbesar di dunia, misal seperti itu. Jadi dalam konteks di mana mereka ini mengikatkan diri dalam Kyoto Protocol, nah jadi kalau dalam internasional itu banyak ya macam-macam namanya, ada treaty, ada convention, ada protokol, itu sebenarnya sama aja. Sebenarnya secara nomenklatur di HI dan hukum internasional dianggap sama seperti itu. Jadi ada yang treaty, ada yang protokol dan segala macam, itu sama aja. Itu juga berbicara tentang treaty law atau hukum kebiasaan internasional yang ada di negara-negara seperti itu. Nah, dalam konteks ini, misal dalam konteks Kyoto Protocol, ketika ada Kyoto Protocol yang mengatur gas emisi dunia, kita ingin mencapai tujuan minimal mengurangi 2% per tahun, misal seperti itu. Indonesia ikut meratifikasi. Nah, sebenarnya ini konteks ratifikasinya akan aku bahas di poin ketiga tentang perjanjian, tapi sesederhana seperti Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol dengan cara membuat undang-undang yang mengatur tentang pembatasan emisi. Nah, itu contohnya, gitu ya. Jadi negara itu memiliki kehendak, dia mau memang tunduk terhadap hal itu seperti itu. Jadi dia pengen meratifikasi itu memang karena dia ingin memenuhi kebutuhan internal negaranya, misal ketika kita berbicara tentang SDG, bagaimana memberikan lingkungan hidup yang baik dan nyaman untuk semua orang, dan juga kita berbicara tentang emisi yang semakin meningkat, kendaraan pribadi yang semakin tinggi dan juga polusi, sedangkan kendaraan umum tidak lagi diminati, bisa seperti itu. Itu juga jadi alasan kenapa pada akhirnya negara tunduk atau mau mengikatkan diri dalam konteks perjanjian ataupun konvensi. Nah, itu contoh dari teori kehendak negara atas dasar inisiatif mereka. Dan yang terakhir ada teori kehendak bersama atau foreign bearings theory. Ini artinya negara dalam mengikatkan diri dalam hubungan internasional dilandaskan pada dasar kehendak bersama atau kolektif. Jadi mereka bersama-sama untuk menjadi dasar pengikatan diri dalam hukum internasional. Nah, kalau dalam hukum itu sendiri, karena basicnya anak hukum gitu ya, kita mengenal konfederasi. Nah, konfederasi ini adalah persatuan tapi bukan negara. Apa tuh, Kak? Persatuan tapi bukan negara. Kalau teman-teman misal pernah dengar ASEAN, Uni Eropa, itu kalau dalam hukum disebut konfederasi. Mereka persatuan tapi bukan negara. Gitu ya. Mereka bentuk persatuan tapi bukan negara. Landasannya bukan ideologi, tapi landasan mereka adalah undang-undang. Gitu. Nah, jadi dalam konteks ini bisa kita lihat kehendak bersama. Misal kalau dulu kita mengenal ada gerakan non-blok, kalau teman-teman di SMA pasti udah familiar lah gerakan non-blok. Oh, kita nggak mau terlibat dalam blok timur ataupun blok barat, misal seperti itu. Kita mau di tengah-tengah aja, misal kayak gitu. Atau dalam konteks yang lebih progresif, misal negara-negara pemprakarsa ASEAN, misal ada 5 negara, terus ada lagi negara yang mau masuk, misal kayak gitu. Nah, itu juga bentuk teori kehendak bersama. Jadi ada ada tujuan kolektif yang ingin dicapai, misalnya penguatan regional Asia Tenggara misal, atau regional Asia Pasifik misal. Nah, itu adalah bentuk teori kehendak bersama, di mana mereka mau masuk dalam hubungan internasional, mau mengikatkan diri dalam hukum internasional, itu karena kebutuhan bersama, atau ada konteks tujuan kolektif di sana, sebagai entitas dalam hubungan internasional yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, itu contoh dari teori kehendak bersama. Jadi, I hope aku sudah menjelaskan ke teman-teman tentang teori hukum alam, beserta contohnya juga teori kehendak negara beserta contoh, dan juga teori kehendak bersama. Dan I hope itu bisa membantu teman-teman untuk lebih paham, oke, ada 3 teori nih yang bisa aku pakai sewaktu-waktu, misal kalau dapat mosi-mosi yang relate dengan konteks-konteks yang tadi sudah aku jelaskan, baik tentang perjanjian, ataupun tentang bagaimana mereka mengikatkan diri dalam kebiasaan-kebiasaan hukum internasional, seperti mereka saling memenuhi kebutuhan satu sama lain, seperti itu. Dalam konteks ini pun, kalau kita berbicara tentang ekspor-impor, itu sebenarnya juga masuk dalam motif orang-orang atau negara-negara dalam kondisi teori kehendak bersama ini, tapi dalam konteks ekonominya ya, dalam konteks ekonominya mereka itu mau mengikatkan diri karena alasan kebutuhan ekonomi seperti itu, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Misal paling contoh beras gitu ya. Indonesia walaupun negara agraria masih juga ngimpor dari Myanmar dan Thailand misal kayak gitu. Itu semua adalah visualisasi dari teori kehendak bersama kayak gitu. Jadi ada kebutuhan internal yang bisa juga mereka capai dengan teori kehendak bersama ini seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Teori perang. Oke, ini seru nih kalau kita bicara tentang perang gitu ya. Aku juga mau disclaimer ke teman-teman.
Aku pun sebagai anak hukum sampai detik ini pembelajaran tentang teori perang itu belum detail, karena itu juga berbicara tentang pengkhususan seperti itu, dan juga aku belum mengambil konsentrasi hukum yang berbicara tentang humaniter atau tentang perang ini atau tentang internasional seperti itu. But in generally aku bakal menjelaskan ini ke teman-teman, dan I hope pemahaman umum ini bisa teman-teman pakai seperti itu. Jika teman-teman punya orang lain yang mungkin yang bisa lebih paham tentang hal ini, bisa teman-teman tanyakan seperti itu, dan aku sangat welcome sekali ketika teman-teman mau belajar dari orang lain juga seperti itu. Oke, yang pertama tentang teori perang kita bakal bahas tentang realisme, gitu ya. Wah, sebenarnya dalam konteks teori perang ini relate dengan KDMI sih, karena beberapa kali aku sempat pakai juga dalam beberapa debat kemarin seperti di KDMI dan juga di Amos Andoko Cup, aku juga sempat pakai teori-teori perang ini dalam debate itu. Nah, kalau realisme ini berbicara tentang aktor-aktor dalam hubungan internasional. Tadi kita sudah belajar nih, negara-negara yang mengikatkan diri dalam hubungan internasional. Sekarang kita berbicara tentang ongoing-nya mereka yang ada di sana itu seperti apa. Nah, kita berbicara tentang perang. Dalam konteks realisme, aktor-aktor dalam hubungan internasional itu diasumsikan mereka itu cenderung jahat dan sangat-sangat bisa konfliktual, sehingga itu memungkinkan perang. Nah, karena worst case-nya adalah kemungkinannya perang, karena mereka itu cenderung jahat dan juga konfliktual, worst case-nya adalah perang. Nah, karena konteksnya adalah perang, negara-negara dalam dunia internasional itu dituntut. Bahasanya sih bisa dibilang dituntut ya. Dituntut secara terpaksa. Nggak ada yang minta, tapi kondisi mengharuskan. Bahasanya kayak gitu. Negara itu harus memiliki power yang besar dan kuat untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Nah, berbicara tentang power, kita juga bukan hanya dalam satu bidang aja. Misal kayak education power, misal kita mungkin bakal merujuk ke negara-negara Skandinavia misal, atau negara-negara Skandinavia misal kayak Finlandia, Swiss dan segala macam. Atau misal kita berbicara tentang culture power, mungkin kita bakal reverse-nya ke Korea Selatan misal kayak gitu dengan K-pop-nya mereka seperti itu. Ataupun dalam konteks yang paling masuk akal di poin realisme berbicara tentang perang ini adalah militer, gitu ya. Jadi kita tahu nih, oh negara-negara kalau dalam prinsip realisme itu dianggap jahat. Jadi mereka tuh saling berusaha untuk meningkatkan power mereka dan sekuat-kuat mungkin seperti buat powerful. Nah, karena alasan itu akhirnya negara-negara ini sangat berkemungkinan untuk berusaha memaksimalkan power di militer mereka. Nih, ada yang poin ketiga, kekuatan militer adalah yang paling mendominasi. Jadi siapa yang punya militer paling kuat, mereka akan menang. Sederhana itu. Jadi inilah kenapa pada akhirnya negara-negara itu berusaha untuk meningkatkan teknologi-teknologi dan juga alat-alat perang mereka. Itu makanya ada inovasi-inovasi alat tempur dan segala macam itu dilakukan memang hanya untuk ini juga pada akhirnya, untuk memitigasi ketika misal terjadi perang, misal kayak gitu. Atau misal dalam konteks yang baru-baru aja terjadi, misal kayak AUKUS gitu ya, jadi kayak pembuatan senjata nuklir Australia kalau nggak salah seperti itu dengan bantuan Amerika Serikat dan juga Inggris misalnya kayak gitu. Itu juga adalah bentuk di mana salah satu visualisasi kenapa pada akhirnya kekuatan militer itu adalah hal yang mendominasi seperti itu. Nah, dalam realisme ini juga dikenal triple S, ada statism, survival, dan self-help. Statism itu mengasumsikan negara itu adalah pihak yang paling signifikan dalam hubungan internasional. Jadi nggak ada lagi yang lebih tinggi dibandingkan negara, gitu ya. Jadi negara itu emang udah entitas paling powerful, gitu, paling tinggi, gitu bahasanya. Nah, untuk yang poin survival, ini diasumsikan adalah kenapa sih mereka itu pengen power yang lebih? Kenapa sih mereka itu berusaha memberikan insentif besar-besaran atau Prabowo Subianto memberikan begitu menggelontorkan banyak dana, dan setahu aku sendiri dana APBN yang paling banyak itu buat pertahanan dan keamanan kayak gitu. Itu adalah untuk mempertahankan pengorganisasian negara mereka kayak gitu, untuk bisa menjaga kedaulatan mereka sebagai sebuah negara kayak gitu. Inilah kenapa aku bilang negara-negara yang cenderung misal lemah secara militer, mereka sangat mudah diintervensi, mereka sangat mudah digoyahkan atau bisa jadi boneka dari negara-negara yang punya militer kuat. Itu survival. Dan self-help ini mengasumsikan dalam dunia internasional tidak ada yang namanya kawan abadi, tidak ada yang namanya musuh abadi. Temporary semua, seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa memastikan hal tersebut benar-benar ada kawan atau benar-benar ada yang namanya musuh sejati kayak gitu. Juga tidak selalu seperti itu. Dalam dunia internasional sangat ada posibilitas kawan jadi musuh, musuh jadi kawan, tergantung biasanya sih benefit apa yang didapatkan dari negara itu gitu. Itu juga berbicara tentang perjanjian biasanya juga seperti itu. Jadi triple S ini adalah 3 unsur turunan dari realisme tadi. Ada statism, negara adalah pihak yang paling tertinggi dan powerful. Survival artinya adalah negara-negara itu memang berusaha untuk menjaga kepentingannya dengan meningkatkan kekuatan militer. Kalau self-help ini adalah berbicara tentang tidak ada yang bisa menyelamatkan negaramu kecuali negaramu sendiri.
Tidak ada yang namanya kawan abadi dan tidak ada yang namanya musuh abadi. Seperti itu. Itu untuk realisme. Kedua, tentang pasifisme. Nah, dalam konteks pasifisme ini, kebalikan dari realisme. Itu aja ingatnya. Gitu ya. Kalau berbicara tentang musuh-musuh perang nanti. Gitu. Nah, dalam konteks pasifisme ini adalah, aktor dalam hubungan internasional itu cenderung terbuka dan dapat kooperatif, sehingga minim terjadinya kemungkinan perang. Nah, pasifisme ini menolak perang karena tidak ada dasar moral sama sekali. Mereka menganggap perang itu adalah suatu kejahatan, seperti itu, karena akan menimbulkan banyak korban, menimbulkan banyak sekali kerugian struktural seperti kerusakan infrastruktur di mana-mana, kemudian juga instabilitas pemerintahan seperti itu, dan juga misal illegitimate dari kekuasaan yang sedang berkuasa seperti itu, yang pemakzulan ataupun misal diturunkan kekuasaannya seperti itu dari masyarakat kepada negaranya seperti itu. Nah, pasifisme ini menolak perang karena tidak ada dasar moral sama sekali, dan perang adalah suatu hal yang salah. Nah, perdamaian atau mitigasi konflik adalah jalan untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kalau di realisme, cara mereka menjaga kepentingan nasional adalah dengan cara perang, gitu. Tapi kalau di pasifisme, cara mereka menjaga kepentingan nasional adalah dengan cara melakukan perdamaian, melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain seperti itu sebaik mungkin. Jadi konteks misal kalau ada dominate power kayak gitu, jalan keluarnya itu bukan dengan cara melakukan perang seperti itu, tapi bagaimana mereka bisa melakukan interaksi satu sama lain untuk mencegah egoisme dan juga individualisme dalam konteks negara-negara yang ada di hubungan internasional itu sendiri seperti itu. Itu jadi kebalikan dari realisme, itu adalah pasifisme seperti itu. Disclaimer sedikit, kalau aku lupa menjelaskan kalau di realisme mereka untuk memitigasi perang hanya dengan perdamaian aktif. Perdamaian aktif ini artinya siapa yang kalah perang ya udah selesai gitu. Yang menang silakan ambil wilayahnya, yang kalah silakan misal pergi, misal kayak gitu. Atau mereka ya udah kamu ngikut aja apa yang dimau sama yang menang, misal kayak gitu. Jadi parahnya adalah mereka hanya bisa mencapai perdamaian, ya udah. Perdamaian yang di realisme itu bukan perdamaian yang bahagia senyum gitu loh, bukan. Itu perdamaian yang terjadi ya udah selesai ini perang, diasumsikan sebagai perdamaian, tapi itu perdamaian aktif. Jadi kalau mau mencapai ketenangan, mencapai kenyamanan, perang dulu. Nah, tapi kalau di pasifisme, biasanya mereka itu adalah, mereka nggak mau perang itu bukan karena kalah, tapi biasanya mereka satu karena sama-sama capek, udah lelah berjuang, nggak selesai, atau yang kedua mungkin dananya habis, jadi mereka nggak punya resource lebih untuk melakukan perang. Karena perang itu bukan cuma mengorbankan banyak nyawa, tapi juga banyak kapital banget gitu ya. Itu yang konteks yang tadi aku lupa jelasin tentang worst case dari perang-perang ini sendiri seperti itu, antara realisme dan juga pasifisme. Yang terakhir kita bakal bicara tentang perang yang adil. Oke, sebenarnya ini kayaknya aku salah masukin yang konteks perang yang adil ini. Jadi intinya konteks perang yang adil ini juga berkenaan dengan prinsip dalam hukum perang atau hukum humaniter internasional. Kita juga mengenal jus in bello dan juga jus ad bellum seperti itu. Jadi perang yang adil ini artinya adalah bisa dibilang bentuk terjadinya realisme, dan juga mungkin kita bisa diasumsikan bentuk kelonggaran dari pasifisme. Terjadilah perang. Nah, tapi dalam konteks ini perang yang adil yang diinginkan, yaitu just war. Jadi ada pedoman-pedoman tertentu yang bisa melandasi perang tersebut bisa terjadi seperti itu. Nah, kita mengenal jus in bello dan juga jus ad bellum. Sorry banget, ini aku salah masukin slide-nya. Aku kurang fokus banget poin yang ini. Tapi I hope ini kalian bisa pahami jus in bello, JUSINBELLO, dan juga JUSADBELLUM gitu ya. Nah, kalau jus in bello itu berbicara selama proses perang seperti itu ya, dalam proses perang. Nah, kalau kita berbicara tentang jus in bello, kita juga mengenal yang namanya konvensi Haag dan juga konvensi Jenewa gitu. Jus in bello ada kata in gitu ya. Jadi kita asumsikan itu dalam perang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jus in bello itu adalah tujuannya untuk mewujudkan perang yang adil gitu ya. Tidak ada kecurigaan terhadap bagaimana dan alasan mengapa sih perang itu dilakukan. Jadi niatnya itu niat baik gitu ya. Bukan niat baik, bukan niat jahat intinya. Gimana ya bahasanya? Bukan niat jahat, tapi at the time memang perang itu layak disebut perang gitu. Jadi nggak ada yang menyalahi prinsip-prinsip perang seperti itu. Dalam hal ini dipenuhi dua hal, adalah konvensi Haag dan juga konvensi Jenewa. Kalau konvensi Haag ini lebih berbicara tentang cara yang dilakukan selama perang seperti itu, apa cara-caranya, dan juga termasuk penggunaan alat-alatnya juga seperti itu juga diatur. Itu banyak banget klausulnya dan juga banyak banget
isi konvensi-konvensinya tuh banyak banget di konvensi HAG. Kenapa disebut HAG? Karena itu dilakukan di Den Haag seperti itu untuk sebagai bentuk respon terhadap perang-perang dunia I dan juga perang dunia II. Dan yang terakhir ada konvensi Jenewa, ini berbicara tentang perlindungan terhadap korban, termasuk korban di laut, korban di darat, semua itu juga dibahas di sini. Dan ini yang disebut sebagai perang yang adil gitu. Jadi ketika mereka memenuhi prinsip jus in bello, yaitu satu mengacu kepada konvensi HAG yang mengatur cara melakukan perang, dan yang kedua adalah konvensi Jenewa yang membahas tentang perlindungan terhadap korban-korban perang. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua kita ada membahas tentang jus ad bellum gitu ya. Tadi jus in bellum, sedangkan jus in bello yang ini jus ad bellum seperti itu. Nah, kita membahas tentang parameter perang yang adil gitu. Karena jus ad bellum itu membicarakan tentang negara itu dalam melakukan perang itu menggunakan kekerasan bersenjata seperti itu. Nah, tapi dalam konteks ini ada yang dimaksud dengan parameter perang yang adil atau just war gitu. Jadi perang yang adil itu dimaksudkan seperti apa sih Kak gitu. Nah, dalam konteks penggunaan kekuasaan kekerasan bersenjata seperti itu. Kekerasan bersenjata itu di dalam konteks perang yang adil itu seperti apa? Ada 3 hal. Pertama, penguasa itu memiliki otoritas, adalah salah satu-satunya pihak yang dapat menyatakan perang, memerintahkan, dan memulai perang. Jadi dalam konteks perang yang adil ini adalah penguasa patokannya. Jadi ketika penguasa itu adalah orang yang memiliki otoritas. Jadi mereka yang boleh menyatakan perang, mereka yang boleh memerintahkan, bahkan mereka juga yang boleh memulai perang seperti itu. Jadi menyatakan perang ini tidak boleh dilakukan oleh warga sipil. Kayak misal kita keluar rumah, kita pengen perang sama Malaysia, itu juga nggak bisa begitu. Itu tidak memenuhi prinsip ini, gitu ya. Contohnya apakah visualisasinya? Lihat pasal 11 ayat 1 UUD 1945. Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Inilah visualisasi dari konteks perang yang adil, di mana penguasa itu memiliki otoritas. Dalam konteks ini bisa jadi presiden, gitu. Itu yang pertama. Kedua, perang itu boleh dilakukan karena alasan yang benar. Mereka yang diserang harus benar-benar layak untuk diserang karena kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Contoh misal case Israel-Palestina, misal gitu ya. Case Israel-Palestina. Kira-kira perang di sana memenuhi prinsip kedua nggak ya? Mereka dilakukan dengan alasan yang benar. Dan mereka yang diserang harus benar-benar layak untuk diserang. Artinya kan Israel nyerang Palestina, Palestina nyerang Israel. Prinsip kedua terpenuhi nggak sih kedua-duanya? Kita mungkin bisa bilang kayak Palestina menyerang Israel, mungkin apakah benar mereka layak diserang Israelnya? Bisa dibilang layak gitu ya, karena mereka melakukan berbagai hal misal seperti itu. Misal contohnya, kenapa ada konteks alasan yang benar, itu jadi frasa pertama, misal karena aneksasi, pencaplokan gitu ya, terus juga imperialisme pemukiman misal kayak gitu. Mereka menduduki tanah-tanah yang ada di sana secara ilegal misal seperti itu. Pertanyaannya mungkin iya, Israel layak diserang oleh Palestina gitu kan. Jadi mereka bisa memberikan respon balik. Tapi apakah itu terjadi juga dalam konteks Israel ke Palestina? Apakah Palestina dalam hal ini adalah pihak yang layak untuk diserang? Sedangkan mereka aja mungkin secara militer tidak se-powerful Israel misalnya. Mereka tidak punya backup dari belakang misalnya dibandingkan Israel seperti itu. Apakah mereka adalah pihak yang layak, benar-benar layak untuk diserang? Menurut aku tidak seperti itu. Jadi dalam konteks ini bisa divisualisasikan alasan yang benar. Alasannya apa? Mereka berperang. Mungkin ada perebutan tanah tanah yang udah sesuai dengan keyakinan mereka berdua misal dalam pihak itu. Mungkin kita bisa asumsikan oke, iya bisa gitu. Tapi sisi lain juga cara-cara yang mereka pakai adalah misalnya kayak aneksasi, pencaplokan dan lain-lain, itu juga bisa diasumsikan salah juga seperti itu. Nah, yang berikutnya tentang pihak yang diserang harus benar-benar layak. Ini aku bilang tadi, Palestina nyerang Israel, mereka layak diserang karena mereka mungkin bisa memberikan respon balik seperti itu secara militer. Tapi dari Israel ke Palestina, apakah Palestina bisa memberikan respon balik? Belum tentu. Nah, itu yang menurut aku prinsip kedua harus dipenuhi. Dan terakhir, perang juga dilakukan dengan maksud yang benar. Mereka yang berpartisipasi dalam perang yang adil harus bermaksud menegakkan kebaikan dan menghindari apa yang jahat. Nah, menurut aku ini poin yang problematik banget, dan ini ada relevansinya dengan prinsip yang kedua tadi. Seperti itu. Nah, prinsip ketiga itu sangat penting, karena pembenaran terhadap perang yang disebabkan adanya legitimasi dari penguasa dan penyebab atau alasan yang benar dapat dibatalkan jika maksud atau motif berperangnya adalah jahat. Jadi, kalau prinsip pertamanya terpenuhi, prinsip kedua terpenuhi, dalam parameter perang yang adil, kalau prinsip ketiga tidak terpenuhi atau alasannya adalah alasan yang jahat, maka perang tersebut tidak dapat dikatakan perang yang adil. Sesederhana itu.
Poinnya ada di kalimat paling terakhir, 3 parameter ini tidak bersifat opsional. Jadi Lasman nggak boleh bilang kayak parameter yang adil itu hanya salah satu parameter perang yang adil. No, nggak bisa. Harus 3-tiganya tercapai. Itu yang disebut parameter perang yang adil. Lasman nggak boleh datang ke debat dengan mengatakan, salah satu parameter perang yang adil adalah misal penguasa memiliki otoritas. Oh, dalam hal ini Joko Widodo memiliki otoritas karena dikonstitusikan dalam UUD bisa seperti itu. Sehingga ini dapat dikatakan parameter yang adil untuk menyerang Malaysia bisa seperti itu. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Lawannya harus datang dengan mengatakan, oh kamu lupa dengan prinsip 2 dan 3. Ini bukan opsional atau alternatif. Semuanya mutlak harus dipenuhi. Tidak ada gunanya langsung mengatakan prinsip 1 dan 2 terpenuhi kalau prinsip 3-nya tidak terpenuhi. Nah, ini contohnya ada aneksasi atau pencaplokan, pendudukan, imperialisme pemukim, atau juga apartheid seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari hal-hal yang bisa membatalkan perang yang adil ini seperti apa. Jadi ini bukan konteksnya alternatif atau juga bukan opsional, tapi harus terpenuhi 1, terpenuhi yang kedua, dan pembenaran puncaknya ada di parameter yang terakhir, seperti itu. Nah, mungkin kita masuk yang terakhir secara singkat, seperti aku akan menjelaskan juga tentang perjanjian internasional. I hope teman-teman sudah mendapatkan sedikit pemahaman tentang realisme, pasifisme, dan juga teori perang yang adil, yang mungkin juga teman-teman bisa pakai nanti dalam musim-musim international relations yang berkenaan dengan perang dan hukum humaniter seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan ketiga tentang perjanjian internasional. Oke, nah pertama-tama aku mau menyampaikan tentang jenis-jenis perjanjian internasional seperti itu ya. Nah, konteks dari jenis-jenis perjanjian internasional ini sedikit banyaknya juga berkaitan dengan apa yang aku udah mention di awal tentang konfederasi, gitu ya, tentang konfederasi atau persatuan bukan negara, gitu. Nah, kita berbicara tentang 2 jenis. Kalau di hukum internasional itu kita tahunya 2 jenis, perjanjian bilateral dan juga perjanjian multilateral. Tapi sebenarnya ada pemahaman yang lebih detail tentang perjanjian multilateral ini. Ada perjanjian multilateral yang terbatas dan tidak terbatas, but poin tersebut aku rasa masih sangat risk kalau aku harus jelaskan ke teman-teman. Jadi I hope aku bisa menjelaskan tentang perjanjian bilateral dan juga multilateral secara universal terlebih dahulu. Pertama tentang perjanjian bilateral, ini berbicara tentang antara 2 negara saja seperti itu. Entitas aktor-aktor dalam hubungan internasional, seperti misal kayak bagaimana ekspor impor antara Malaysia dengan juga Indonesia misal seperti itu, atau perjanjian bilateral kereta api Rusia dan juga Indonesia misal seperti itu di Kalimantan misalnya. Nah, itu juga adalah bentuk perjanjian-perjanjian bilateral yang terjadi dalam konteks hubungan internasional. Jadi simply itu berbicara tentang 2 aktor seperti itu. Dan berikutnya ada perjanjian multilateral. Ini multilateral gitu ya. Ada 2, ada regional dan juga universal. Kalau regional itu sudah aku sempat mention di awal, ada ini perjanjian-perjanjian kawasan. Biasanya kita bilang kayak gitu. Jadi ada ASEAN, di Asia Tenggara, terus juga ada Uni Eropa, dan juga kalau di Timur Tengah itu kita ada, di Timur Tengah itu kita kenal Dewan Teluk, gitu, yang diisi oleh Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain. Nah, itu juga kita kenal di sana, itu perjanjian multilateral di antara mereka, dan juga ada universal, ini seperti yang umum tadi yang aku bilang, kayak Konvensi Jenewa, Hukum Laut UNCLOS, terus juga Konvensi 1951 tentang pengungsi tadi, gitu, Protokol 1967 tentang pencari suaka. Nah, itu yang kita bisa bilang sebagai perjanjian multilateral yang sifatnya universal, gitu ya. Nah, poin yang aku belum sampaikan itu adalah poin tentang universal ini ada 2, ada yang terbatas dan tidak terbatas. Simply karena ini risk gitu ya, beresiko buat aku, tapi aku jelaskan secara umum aja harfiahnya gimana. Kalau yang universal terbatas artinya perjanjian itu memang secara lingkup entitasnya banyak gitu ya, tapi secara normatif mereka tidak mengizinkan lagi pihak-pihak lain untuk masuk atau ikut tunduk dalam perjanjian tersebut gitu. Jadi hanya mereka aja yang memprakarsai, yang mereka aja yang tunduk gitu. Jadi negara-negara lain itu tidak dimungkinkan untuk masuk dalam konvensi dan juga perjanjian mereka. Sedangkan dalam konteks universal yang tidak terbatas seperti itu, ini berbicara tentang negara-negara ini masih bisa berkemungkinan masuk, mereka masih memiliki posibilitas untuk join di tengah-tengah misal kayak gitu ya. Contoh misal kayak dalam konteks ASEAN pun masih bisa disamakan kayak gitu. Jadi kayak negara-negara berikutnya yang tidak menjadi pemprakarsa dari ASEAN, mereka juga bisa masuk. Makanya ada perbedaan tahun-tahun gitu kan, negara-negara masuk ke ASEAN misal kayak gitu. Itu juga ada bentuk dari universal restricted atau terbatas dan juga ketat, dan juga yang tidak seperti itu. Itu untuk konteks perjanjian internasional. Yang kedua, pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Kak, kita itu pengen negara itu bisa tunduk terhadap perjanjian internasional itu melalui apa sih sarananya gitu ya. Nah, kalau di hukum internasional yang aku pelajari itu ada 3.
Ada ratifikasi, reservasi, dan aksesi. Oke, ratifikasi ini kayaknya tadi Kak Lasman udah sempat mention deh. Kayak, yang tadi yang tentang Kyoto Protocol, tentang emisi, Indonesia meratifikasinya dengan cara bikin undang-undang tentang pembatasan emisi melalui Komisi 7 DPR RI tentang energi. Itu bentuk pengikatan diri dalam contoh ratifikasi. Nah, itu sederhananya gitu. Jadi kalau negara itu pengen tunduk, mereka meratifikasi gitu. Apa sih yang sedang konvensi apa yang sedang ada di dunia seperti itu, dan kalau mereka memikirkan ada urgensi mereka harus tunduk, mereka bisa meratifikasi kalau mereka mau seperti itu. Itu tentang ratifikasi, yaitu proses formal pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional. Mereka menyatakan keterikatan dengan mensubmit. Jadi kalau negara-negara itu ingin meratifikasi, mereka itu mensubmit piagam ratifikasi kepada PBB sebagai tanda tunduk dan patuh kayak gitu. Jadi mereka mengirim piagam ratifikasi Indonesia terhadap Kyoto Protocol misal seperti itu juga dikirim seperti itu. Nah, itu yang ratifikasi. 2, ada reservasi. Nah, ini adalah salah satu tindakan untuk hanya mengikuti beberapa pasal dalam perjanjian saja, selama perjanjian tersebut memperbolehkan. Jadi ini boleh dilakukan. Mereka boleh mengikatkan diri dalam konteks reservasi. Jadi kayak negara A tunduk dalam beberapa pasal aja, itu juga boleh. Tapi dalam dunia internasional ini tidak etis sebenarnya seperti itu, karena ini merupakan bentuk pencideraan. Kalau di hukum internasional aku pelajari ini dibilang bentuk pencideraan terhadap kebulatan dari suatu perjanjian. Jadi when perjanjian itu dibuat, ya emang harus tunduk terhadap hal itu gitu. Jadi semua pasal-pasal yang ada di dalam itu memang harus diikuti dan juga orang harus tunduk terhadap hal itu. Jadi ibarat kayak apa ya? Gimana ya? Misal gini, dalam konteks sederhana gitu ya. Ini biar memvisualisasi aja gitu, kayak dalam konteks misal kehidupan sehari-hari gitu ya, kita tuh pengen berhubungan sama orang lain gitu. Misal dalam sederhana tuh saya kayak pacaran gitu ya. Kita tuh hanya butuh afeksinya, tapi kita tuh kita nggak mau memvalidasinya gitu. Kita nggak mau memvalidasi itu hubungan yang disebut pacaran misalnya gitu. Kita hanya butuh afeksinya aja gitu. Jadi hubungan itu jadi nggak yang ketat banget, nggak restricted banget gitu. Jadi mereka masih bisa ya kemana aja, mau cheating ke orang lain dan segala macam juga mereka masih bisa. Mereka mau ngeghosting orang lain juga masih bisa kayak gitu. Itu bentuk pencideraan terhadap hubungan gitu. Tapi kalau dalam konteks perjanjian internasional, ini yang disebut sebagai bentuk pencideraan gitu. Jadi mereka diasumsikan hanya mengikuti beberapa pasal seperti itu. Tapi dalam konteks umum negara-negara di dunia, aku belum pernah tahu, dan juga dari dosenku juga belum pernah menyampaikan apakah benar ada terjadi tersebut di status quo, walaupun secara prinsipnya ada, tapi setahu aku sangat kecil kemungkinannya ada yang kayak gitu. Jadi kemungkinan kalau dia udah mengikatkan diri, ya dia bakal ngikutin semuanya, gitu ya. Itu yang reservasi. Yang ketiga, aksesi. Nah, jadi ini adalah negara yang melakukan aksesi, bukan merupakan peserta asli dari perundingan. Ya, contoh sederhananya kayak misal ASEAN tadi yang kayak gitu, misal kayak ada 5 negara yang sudah memprakarsai ASEAN itu, dan negara-negara berikutnya, nah itu mereka baru masuk, misalnya Timor Leste dan segala macam juga baru masuk, misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai aksesi. Jadi kayak perjanjian internasional sudah ada, bentuknya sudah ada, waktu demi waktu mereka baru join. Nah, itu disebut sebagai aksesi, seperti itu. As long as yang aku bilang tadi, perjanjian multilateralnya ada sifatnya universal gitu. Ada yang restricted, terbatas, dan yang kedua, mereka terbuka untuk siapa aja masuk tanpa ada tempo waktu yang membatasi. Tanpa ada keharusan kamu harus negara pihak pemprakarsa gitu, juga tidak. Jadi akses ini fleksibel. Jadi kayak Indonesia tadi, kalau kamu pengen masuk dalam Kyoto Protocol yang udah diinisiasi oleh Jepang dan lain-lain, tapi kamu nggak ikut sebagai pemprakarsa, ya tidak apa-apa juga, kamu bisa masuk pada akhirnya di sana seperti itu. Nah, itu contoh pengikatan diri terhadap perjanjian internasional. Diingat baik-baik. Jadi kalau ada mosi-mosi bagaimana mereka harus tunduk kayak gitu-gitu terhadap sebuah perjanjian dan segala macam, kan bisa pakai prinsip ini. Ada ratifikasi, reservasi, dan juga aksesi seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir banget nih. Kita berbicara tentang parameter perjanjian itu berakhir atau ditangguhkan. Gitu ya. Nah, perjanjian internasional kan bisa dibuat, ya berarti bisa berakhir juga gitu kan. Atau juga bisa ditangguhkan, seperti itu. Nah, di sini aku punya beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku punya 7 parameter perjanjian berakhir atau ditangguhkan. Kali ini materi perjanjian internasional ini aku dapatkan dari based on hukum internasional aku pelajari di FH Unpad, karena kebetulan hukum internasional Indonesia tuh cenderung kiblatnya ke Unpad gitu. Jadi I hope ini bisa jadi salah satu insight buat kalian juga tentang parameter perjanjian itu berakhir atau ditangguhkan seperti itu. Yang pertama ada tujuan perjanjian telah tercapai.
Jadi kalau tujuan perjanjian telah tercapai, ya asumsikan misal kalau perjanjian itu kayak misal aku lupa antara Hungaria dan juga Slovakia, kalau nggak salah ada perjanjian apa gitu, mereka membangun bendungan, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ketika mereka membatasi misal perjanjian itu harus, tujuannya itu harus tercapai, berarti tujuan perjanjian telah tercapai, itu berbicara ada parameternya kan. Nah, salah satunya itu biasanya relevansinya ke nomor 2, kayak gitu. Jadi kayak, kalau tujuan perjanjian telah tercapai ini kan biasanya masih, bahasanya belum terukur gitu ya. Nah, terukurnya tuh bisa ada di nomor 2, habis masa waktu berlakunya kayak gitu. Kalau tujuan perjanjian telah tercapai, misal kayak tadi pembentukan bendungan. Jadi as long as bendungannya udah tercapai, nggak peduli mau 3 tahun, 5 tahun, ya udah berarti berakhir gitu. Walaupun ada estimasi, misal kayak kalau kita mengestimasikan perjanjian ini antara Hungaria dan Slovakia 5 tahun untuk pembentukan bendungan, misal kayak gitu. Selesainya baru 3 tahun udah selesai itu bendungan, ya berakhir gitu. Makanya aku bilang dalam konteks tujuan perjanjian telah tercapai ini, sebenarnya batasan waktu itu nggak hal yang mengikat. Kenapa sih ada batasan waktu dalam perjanjian? Itu biasanya adalah ada konteks perpanjangan gitu. Bisa diperpanjang, perjanjian itu masih bisa diupdate gitu bahasanya, diupdate gitu. Inilah ada konteks di mana ada konteks habis masa waktu berlakunya, itu juga untuk memitigasi hal tersebut. Bendungannya belum terjadi, bendungannya belum terbentuk, perjanjiannya udah selesai batas waktunya. Nah, gitu. Jadi, poin 1 dan 2 ini saling membackup satu sama lain. Kalau misal diestimasikan 5 tahun selesai bendungannya, tapi selesai dalam waktu 3 tahun, ya bisa aja perjanjiannya berakhir. Nah, tapi apa sih fungsi waktu itu tadi? Nah, itu yang poin kedua, habis masa waktu berlakunya. Kalau habis masa waktu berlakunya, bendungannya Hungaria dan Slovakia belum terjadi, belum terbentuk, mereka bisa perpanjang lagi. Nah, itu fungsi dari waktu gitu. Adanya batasan waktu di situ. Nah, gitu ya, untuk habis masa waktu berlakunya. Dan berikutnya ada punahnya subjek atau objek. Kayak misal dalam konteks negara-negara itu, sering kali terjadi dalam konteks dunia internasional itu kayak ini, terbentuknya negara. Terbentuknya negara itu bisa jadi dalam beberapa konteks kayak gitu. Biasanya kayak misal mereka memisahkan diri, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin tadinya mereka itu buat perjanjian ketika mereka sebagai satu bagian dari sebuah entitas negara seperti itu, tetapi punahnya subjek ini juga bisa diartikan bisa satu dalam konteks amit-amit misal kayak ini dalam konteks kota sih, sebenarnya nggak bisa disamakan, tapi asumsikannya misal kayak Jakarta itu adalah negara, asumsikan Jakarta adalah negara gitu, dan Jakarta tenggelam, subjek dari hukum internasionalnya tidak ada, otomatis perjanjiannya berakhir, gitu. Sesederhana itu. Jadi kayak orang yang melakukan perjanjian ini atau subjek ini ada atau tidak, seperti itu. Jadi kayak itu bisa menjadi salah satu parameter apakah perjanjian itu berakhir atau tidak, kayak gitu. Nah, berikutnya ada persetujuan dari para peserta. Jadi kayak gini, perjanjian itu kan pasti kemungkinan besar akan ada ini ya. Ya pasti perjanjian itu pasti akan ada keuntungan lah ya, dan pasti akan keuntungan kayak gitu, entah social benefit ataupun economic benefit kayak gitu. Tapi biasanya dalam konteks perjanjian itu pun akan ada kemungkinan di mana mereka tidak puas. Itu pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Nah, persetujuan dari para peserta ini bisa jadi kayak bukan cuma satu negara yang misal merasakan mereka nggak dapat untung dari perjanjian itu, dan mereka memilih untuk mengakhiri perjanjian itu secara kolektif, jadi semuanya sepakat kayak konsensus, ya udah kita berakhir aja perjanjiannya, kayaknya kita nggak dapat untung, kamu nggak dapat, aku nggak dapat, lo nggak dapat, kita berakhir. Itu juga bisa dibilang persetujuan dari para peserta kayak gitu. Atau misal kayak ya udah tujuannya tercapai yang tadi aku bilang nomor 1. Atau yang kedua, habis masa waktu berlakunya masih setahun lagi, tapi mereka pengen berakhir gitu, pengen berakhir aja kayaknya udah cukup deh sampai sini aja gitu. Jadi kayak sangat mungkin dalam perjanjian internasional terjadi seperti itu. As long as ada konsensus, mereka bisa mengakhiri perjanjian tersebut. Seperti itu. Nah, adanya perjanjian berikutnya yang meniadakan perjanjian terdahulu. Jadi ini biasanya kayak dalam konteks dunia internasional seperti perjanjian-perjanjian itu, ada beberapa perjanjian-perjanjian yang memang kayak bisa diupdate seperti itu, perjanjian-perjanjian yang emang bisa digantikan karena ada perjanjian-perjanjian baru seperti itu. Aku belum bisa menjelaskan kayak apa contohnya seperti itu, tapi secara frasa penjelasan menurut aku ini bisa dipahami secara umum, kayak perjanjian berikutnya itu meniadakan perjanjian terdahulu, jadi negara-negara pihak itu masih tunduk, tapi bentuk perjanjian itu udah direform, atau kayak akan ada update gitu,
Nah, biasanya kayak gitu tuh. Jadi kayak perubahan yang dimaksud ini atau peniadaan ini biasanya kemungkinannya ada dua, berubah total atau penambahan klausul, kayak gitu. Jadi kayak penambahan klausul yang bisa dimasukin ke dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Of course dengan konsensus dong, seperti itu. Terus dipenuhinya syarat pengakhiran perjanjian. Nah, ini biasanya udah berbicara ini, self-interest dan communal interest dari negara-negara pihak gitu. Jadi makanya ada perjanjian A dengan perjanjian B itu bisa jadi beda-beda klausul-klausulnya kayak gitu. Jadi terserah mereka aja mau menyepakatinya seperti apa, as long as itu udah syarat pengakhirannya sudah terpenuhi, ya mereka bisa melakukan perjanjiannya bisa diakhiri seperti itu. Berikutnya, diakhirinya perjanjian secara sepihak dan diterimanya pengakhiran tersebut oleh pihak lain. Aku mau nambahin poin yang terakhir ini adalah trust issue juga bisa masuk gitu. Diakhirinya perjanjian secara sepihak dan diterimanya pengakhiran tersebut oleh pihak lain. Ini tuh ibarat kalau orang lagi pacaran gitu, ceweknya minta putus, cowoknya ya udahlah gitu. Jadi kayak berakhir deh gitu. Jadi hubungannya berakhir gitu. Nah, sama kayak perjanjian internasional. Diakhirnya perjanjian secara sepihak. Jadi kayak si cewek ini sebagai negara nih, ya udah dia mengakhiri secara sepihak. Tapi negara yang sebagai negara pihak yang satunya, dia ngerasa kayak ya udah apalagi mau diperjuangkan gitu. Atau mereka bakal dengan senang hati kayak ya udah silakan akhiri aja, aku juga mau misalnya kayak gitu. Tapi nggak tersurat, nggak tersurat misal kayak gitu, nggak secara eksplisit. Contohnya apa Kak? Misal yang aku kenal tuh ada Moscow Treaty gitu ya, atau perjanjian Moskow itu tentang denuklirisasi nuklir gitu ya. Jadi kayak antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Ini aku bilang tadi di awal dalam konteks realisme di poin self help, tidak ada yang benar-benar kawan, tidak ada yang benar-benar musuh abadi seperti itu. Nah, dalam konteks ini sama. Dalam konteks ini juga terjadi musuh dalam selimut gitu. Jadi kayak Amerika Serikat takut terhadap nuklir Uni Soviet pun takut terhadap peningkatan inovasi nuklir yang ada di Amerika. Tapi trust issue terjadi antara Amerika ke Uni Soviet. Dia merasa perjanjian ini akan membahayakan mereka. Akhirnya Amerika Serikat memilih untuk mengakhiri perjanjian tersebut, dan ternyata Uni Soviet tanpa dia ngomong pun dia yes kita berakhir aja gitu. Karena dari pihak internal Uni Soviet juga merasa kalau perjanjian itu akan merugikan mereka. Nah, ini yang disebut sebagai diakhirnya perjanjian secara sepihak dan diterimanya pengakhiran tersebut oleh pihak lain, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, mungkin ini aku bisa sampaikan ke teman-teman tentang perjanjian internasional, mulai dari jenis-jenis perjanjian internasional, kemudian pengikatan diri terhadap perjanjian internasional, dan juga parameter perjanjian berakhir atau dapat ditangguhkannya perjanjian internasional, seperti itu. Nah, mungkin sekian dan terima kasih dari aku untuk atensi teman-teman tentang materi hari ini, tentang hubungan internasional 101. I hope materi tentang teori-teori hubungan internasional, yang pertama ada teori hukum alam, yang kedua teori kehendak negara, ketiga teori kehendak bersama, itu bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, dan yang kedua ada pembahasan tentang teori-teori perang, gitu ya, ada realisme, kemudian juga pasifisme, kemudian juga ada teori perang yang adil. Ini adalah bentuk, aku bisa bilang adalah bentuk terjadinya realisme dan juga kegagalan pasifisme. Terjadilah perang, tapi dalam perang ini adalah perang yang adil. Ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, seperti itu. Ada jus in bello dan juga jus ad bellum, seperti itu. Dan juga jus ad bellum ini terjadi dalam konteks perang yang adil itu sendiri. Itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, 3 prinsip tadi. Ada penguasa, terus juga alasan yang benar, pihak yang diserang itu harus layak, dan yang 3 alasannya itu niatnya itu bukan niat jahat, seperti itu. Dan dalam konteks perang yang adil itu sifatnya bukan opsional, sifatnya itu bukan alternatif, hanya boleh pilih 1, 2, tidak seperti itu, tapi harus mutlak 3-tiganya. Jika tidak terpenuhi, itu bukan perang yang adil. Dan yang terakhir ada tentang perjanjian internasional. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis perjanjian internasional, ada perjanjian dalam hubungan bilateral dan juga multilateral. Yang mana multilateral ini juga terbagi jadi 2, ada regional dan juga universal. Universal ini juga terbagi jadi 2 lagi, ada universal restricted atau terbatas, dan juga universal non-restricted atau yang terbuka tanpa tempo waktu. Berikutnya, aku juga sudah menjelaskan tentang pengikatan diri negara-negara dalam hubungan internasional, adanya ratifikasi, reservasi, dan juga aksesi. Ratifikasi artinya mereka secara sadar setelah mereka tunduk, mereka mengakui dan juga mau patuh. Sedangkan reservasi ini adalah bisa diasumsikan sebagai bentuk pencederaan terhadap perjanjian internasional, kayak yang aku bilang tadi, contohnya tanggung-tanggungan seperti itu. Jadi atau kayak nggak jelas banget posisi dia seperti apa. Dan yang ketiga ada aksesi, ini juga sama kayak tadi, tanpa batas waktu yang ditentukan, mereka bisa join dalam perjanjian internasional. Dan berikutnya juga aku
tadi sudah menjelaskan tentang parameter berakhirnya perjanjian dan dapat yang ditangguhkan ada 7. Selain 7 yang tadi aku sampaikan, ada juga trust issue di poin yang terakhir yang seringkali itu menjadi salah satu alasan kenapa perjanjian itu dapat berakhir. Nah, I hope dengan 3 materi besar tersebut yang bisa aku sampaikan ke teman-teman dengan keterbatasan pemahaman yang juga aku miliki, dengan mungkin ada beberapa pemahaman yang mungkin masih belum dimengerti, dan aku sangat-sangat menyarankan juga ke teman-teman untuk mendapatkan materi ini dari orang-orang lain yang lebih berpengalaman dibanding aku, lebih expert dibanding aku, dan I hope untuk ukuran proliferasi dan juga ke teman-teman semua seperti ini, aku harap apa yang aku sampaikan ini bisa jadi ya tambahan bekal buat debate gitu ya, di mosi international relations. Jadi kalau ada mosi IR gitu, aku seneng banget kalau misal teman-teman lagi case building keingat aku gitu kan, kayak oh kita bisa pakai nih yang kemarin ada di Medan Debaters Forum gitu kan, aku seneng banget. Tapi aku mungkin nanti bakal juga ngasih bahan bacaan aku melalui contact person tim dari Medan Debaters Forumnya, karena ada grupnya kalau nggak salah, jadi bisa di-share ke teman-teman semua, dan teman-teman bisa baca tentang apa yang sudah aku sampaikan tadi seperti itu. Dan jujur, topik ini juga menantang buat aku, karena di topik-topik pilihan yang lain sebenarnya juga sangat menantang, tapi dari sekian banyak topik itu, aku akhirnya memutuskan kenapa mengambil topik ini, hubungan internasional, karena merasa baru-baru ini lagi dapat banyak insight di hukum internasional di FH Unpad seperti itu, dan aku harap itu bisa aku bagikan ke teman-teman, dan alhamdulillah malam ini aku bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan seperti itu. Aku kembaliin kepada MC. Thank you semuanya. Ya, terima kasih banyak ya Kak Lasman atas pemaparan materi yang luar biasa ya dan sangat padat tadi. Dan ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, dan bagi teman-teman yang lain yang punya pertanyaan boleh langsung dikirimkan ke kolom chat, atau kalau ingin bertanya langsung boleh nanti mengaktifkan mikrofonnya setelah dipersilakan. Nah, ini pertanyaan pertama ada dari LV ya. Pertanyaannya adalah, bolehkah dijelaskan tentang sengketa hukum internasional? Kak Lasman boleh langsung dijawab aja ya. Terima kasih. Oke, berbicara tentang sengketa hukum internasional, sebenarnya ini adalah suatu hal yang cukup risk juga buat aku gitu ya, tentang menjelaskan tentang sengketa hukum internasional. Tapi sependek pengetahuan aku tentang sengketa hukum internasional ini masuk dalam konteks konflik internasional seperti itu, dalam konteks konflik internasional di dalam hubungan internasional seperti itu. Dan pendek pengetahuan aku ketika berbicara tentang sengketa internasional ini berarti bisa diasumsikan sebagai bentuk terjadinya perbedaan segmentasi antara negara-negara pihak dalam dunia internasional seperti itu. Kalau mungkin aku ambil contoh misal kayak yang terjadi antara Denmark dan juga Inggris gitu, Denmark dan juga Inggris tentang batas laut kontinental, laut utara mereka. Jadi ini juga berbicara tentang sengketa internasional di laut seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara sengketa internasional ini banyak banget ruang lingkupnya seperti itu. Salah satu yang bisa diatur itu biasanya di UNCLOS, di hukum laut seperti itu. Dan juga ini relevansinya dengan studi kasus yang aku sampaikan tadi tentang Denmark itu mencaplok gitu beberapa kawasan mereka, untuk diakui gitu. Nah, tapi dalam konteks ini masih terdapat batas-batas yang masih belum jelas seperti itu, karena mereka masih berdampingan juga dengan Inggris, yang mana laut utaranya itu masih bersinggungan dengan mereka seperti itu. Nah, kenapa ini pada akhirnya bisa dimasukkan dalam sengketa internasional? Karena ini juga berbicara International Court Justice gitu ya, ICJ gitu. Jadi ini memang berbicara tentang pengadilan internasional gitu, antara sengketa-sengketa di mana negara-negara dalam perjanjian itu biasanya membawa perjanjian mereka itu untuk dimintai, aku lupa namanya apa ya, adversary justice. Jadi kayak kalau dalam perjanjian sengketa hukum internasional itu sependek pengetahuan aku, mereka bisa memberikan putusan hukum, dan yang kedua tentang nasihat hukum, adversary justice gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh negara-negara pihak ketika misal dalam konteks yang tadi aku bilang ada sengketa hukum internasional antara Denmark dan juga Inggris tentang laut kontinen utara mereka, misalnya kayak gitu. Nah, tentang batas-batas yang masih belum jelas tersebut dibawa ke ICJ atau International Court Justice untuk dimintai putusan. Nah, biasanya tergantung dari negara-negara pihak, apakah dia ingin meminta putusan hukum
atau ingin meminta advisory hukum atau advisory justice gitu, advisory judicial gitu. Jadi mereka meminta nasihat hukum seperti itu. Nah, kenapa ada advisory dan kenapa ada putusan dalam sengketa hukum internasional? Karena pada dasarnya pihak ICJ di sini berperan sebagai pihak ketiga. Biasanya bisa dibilang pihak ketiga, mereka bisa disebut arbiter atau mereka yang memiliki power untuk memberikan keputusan atau mereka sebagai mediator gitu. Jadi ICJ dalam konteks hukum, sengketa hukum internasional juga punya peran ganda. Kalau dalam konteks dia berdiri sebagai orang atau sebagai entitas dalam putusan, berarti mereka adalah pihak arbiter atau arbitrator, atau pihak yang memiliki bargaining untuk memutuskan apa yang terjadi di antara dua pihak ini. Tapi kalau dia berdiri sebagai advisory actor atau pemberi nasihat, dia hanya bisa merekomendasikan atau memberikan arahan-arahan atau nasihat-nasihat kepada negara-negara konflik atau negara-negara yang sedang bersengketa. Nah, jadi dalam konteks sengketa internasional ini biasanya diajukan oleh negara-negara dalam negara-negara pihak ini mengajukan kepada International Court Justice untuk meminta dua hal, antara mereka meminta putusan hukum, atau yang kedua, nasihat hukum. Kenapa dikasih nasihat hukum ada masuk dalam ICJ? Karena itu adalah fungsinya untuk memberikan peluang rekonsiliasi antara kedua negara pihak ini, seperti itu. Jadi kayak misal dalam konteks di mana Inggris dan juga Denmark, mereka masih diberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi satu sama lain tentang batas-batas laut kontinen utara mereka, sehingga pada akhirnya tidak ada harus yang benar-benar memiliki secara hukum. Jadi mereka masih bisa masih bisa meng-clash-kan antara obligasi mereka Inggris dan juga obligasi mereka Denmark terhadap hukum laut utara mereka seperti itu. Nah, itu mungkin sependek pengetahuan aku tentang sengketa hukum internasional gitu. But I hope kalau misal ada kekurangan, ya kekurangan hanya ada milikku seperti itu, dan mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa langsung tanyakan ke aku, dan juga aku bakal coba cari informasi lain tentang hal ini dan bisa disampaikan secara langsung nanti seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua dari Elena. Parameter perjanjian berakhir atau ditangguhkan, apakah harus semuanya terpenuhi atau boleh hanya salah satunya saja? Boleh langsung dijawab, Kak? Maaf, Kak. Kayaknya suaranya nggak kedengaran. Oke. Sekarang dengar, Kak? Udah, tapi kayak agak delay ya. Agak echo. Kurang jelas, Kak, suaranya. Oke, tes. Oke. Nah, untuk parameter perjanjian berakhir atau ditangguhkan, apakah harus semuanya terpenuhi atau boleh hanya salah satu saja? Sebenarnya ini bisa di link back ke bagian yang awal. Jadi tujuannya telah tercapai gitu. Jadi menurut aku ini fleksibel gitu ya, ini fleksibel. Karena dalam konteks perjanjian internasional itu memang kadang ada parameter. Ini yang aku bilang tadi di awal, ada kayak misal perjanjian A antara 1 dan 2, perjanjian B antara 3 dan 4 gitu ya. Nah, perjanjiannya berakhir itu apakah semuanya harus terpenuhi atau boleh hanya salah satu. Nah, konteks semuanya harus terpenuhi dan boleh salah satu ini kan relatif ya. Misal di perjanjian A, mereka maunya satu tujuan besar mereka tercapai, kayak tadi pembangunan bendungan gitu. Jadi intinya itu. Atau misalnya yang lain, biasanya mereka punya traktat gitu, mereka punya kayak hal-hal yang mereka bisa mereka bisa capai sebagai sebuah konfederasi kayak gitu. Dan nggak ada keharusan perjanjian itu berakhir harus semuanya kayak gitu. Jadi menurut aku dalam konteks parameter perjanjian ini pun fleksibel. Jadi kayak berakhir atau ditangguhkan itu harus semuanya terpenuhi ini. Kalimat semuanya ini berarti kayak ada banyak klausul gitu yang merepresentasikan perjanjian itu biasanya dalam konteks konfederasi, jadi kayak ada banyak banget gitu, apa yang mereka harus capai sebagai ASEAN, apa yang harus mereka capai sebagai Uni Eropa, dan lain-lain, tapi itu juga tidak lantas serta-merta akan mengakhiri perjanjian mereka, karena pasti proyeksi dari perjanjian dalam konteks konfederasi itu pun pasti akan sangat sangat relatif kayak gitu, jadi sangat easy juga buat mereka untuk mengupdate dan untuk merubah juga. Tapi aku asumsikan dalam konteks ini itu terjadi yang kayak aku bilang tadi, kayak ada satu tujuan besar yang pengen mereka capai. Itulah kenapa perjanjian itu dibuat gitu. Jadi kayak contoh tadi kayak Hungaria dan Slovakia, kita mau berjanjian nih, kita pengen bikin perjanjian. Tujuannya adalah yang penting pembangunan bendung tercapai.
gitu. Pembangunan bendung tercapai, as long as itu sudah tercapai, ya udah kita bisa berakhir gitu. Jadi kalau konteks hanya salah satu dan juga boleh semuanya ini kan berarti kayak banyak ya gitu. Jadi menurut aku ini relevansinya ke contoh lain, kayak misalnya tadi aku bilang kayak ada traktat-traktat yang kayak banyak banget klausul-klausulnya. Jadi kayak mereka bisa checklist mana aja yang udah tercapai sebagai ASEAN. Nah itu biasanya itu bisa direlevansikan ke sana. Tapi kalau dalam konteks yang kayak hubungan bilateral tadi, mereka biasanya punya satu aja gitu. Kayak misalnya tadi yang pembangunan bendungan tadi gitu. Atau antara misal Malaysia dengan Indonesia dalam konteks impor, atau Myanmar dengan Indonesia dalam konteks impor beras sintesis misalnya kayak gitu, itu juga bisa terjadi gitu. Jadi dalam konteks ini sangat-sangat fleksibel, bisa semuanya terpenuhi atau hanya boleh salah satu, dan juga mungkin karena memang hanya satu saja, ketika tercapai ya sudah berakhir, terlepas dari batas waktunya. Kalaupun berakhir, tapi tujuannya belum tercapai, masih bisa diupdate. Tapi kalau misal tujuannya sudah tercapai, waktunya juga masih tersisa, nggak apa-apa. Bisa selesai juga saat itu juga ketika tujuannya sudah telah tercapai, seperti itu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Dan ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Norman Saker. Pertanyaannya, sanksi apa yang akan didapatkan suatu negara yang terlibat dalam perjanjian jika salah satunya melanggar atau tidak patuh dengan perjanjian yang telah dibuat? Oke. Ini berarti berbicara tentang sanksi ya dalam perjanjian. Kalau berbicara tentang sanksi dalam perjanjian internasional, ini berarti berbicara tentang kepatuhan, gitu ya. Bentuk kepatutan mereka dan ketundukan mereka terhadap sebuah perjanjian seperti itu. Kayak misal dalam konteks sanksi internasional, kalau dalam konteks perjanjian, itu biasanya ada berbagai macam bentuk sanksi. Biasanya satu, mereka dikeluarkan, itu sangat possible mereka dikeluarkan dari perjanjian tersebut, atau kalau misal perjanjiannya hanya berdua, kalau hanya berdua gitu, negara yang berdua, ya udah, kalau dia melanggar ya udah, bisa kita secara sepihak aja gitu. Tapi kalau dalam konteks multilateral, itu bisa ditendang, bahasanya ditendang, nah gitu ya. Kayak misal contoh di yang aku bilang mention tadi di awal, ada Dewan Teluk Timur Tengah, Dewan Teluk namanya, Dewan Teluk. Nah, Dewan Teluk ini adalah konfederasi negara-negara di Timur Tengah, mereka punya perjanjian terhadap hal itu. Nah, tapi dalam konteks yang bersamaan, Qatar itu pernah diboikot, Qatar itu pernah diblok, diboikot, diblok, bahasanya kayak gitu sama negara-negara anggota Dewan Teluk kayak gitu. Gara-gara mereka diasumsikan mendukung Iran gitu, mereka dianggap sebagai teroris, kemudian juga mereka tidak mau mengubah arah politik luar negeri mereka sama seperti negara-negara di Dewan Teluk seperti itu. Nah, mereka bisa ditendang. Itu mereka bisa ditendang atau mereka bisa dibatasi banget. Misal kayak Qatar punya Al Jazeera gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi nggak bakal bisa aksesibel lagi karena pada akhirnya mereka melanggar salah satu klausul dalam perjanjian. Berarti nanti saluran mereka bisa aja diputus, mereka nggak bisa lagi masuk ke sarana-sarana yang ada di negara-negara Arab lain. Nah, itu adalah bentuk di mana mereka sebagai salah satu sanksi dalam konteks perjanjian internasional. Kalau perjanjian internasionalnya itu private, kayak hubungan bilateral, mereka bisa langsung berakhir secara sepihak. Kayak tadi aku bilang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, kalau Amerika Serikat punya trust issue, dia pengen berhenti, ya udah, dia melanggar, nggak mau mengikuti aturan yang harusnya misal 5 tahun, tapi baru 1 tahun 2 bulan mereka berhenti, ya udah, berarti berakhir gitu. Nggak ada yang dirugikan banget gitu ya, cuma satu negara itu aja, Uni Soviet pun ternyata dia nggak rugi, dia malah senang karena dia juga punya trust issue. Dan yang berikutnya, kalau dalam konteks multilateral, sangat mungkin mereka diboikot, sangat mungkin mereka itu dikeluarkan dari konfederasi mereka tersebut kayak gitu. Sederhana itu juga pada akhirnya. Atau dalam konteks International Court Justice, ketika mereka misal dibawa ke pengadilan internasional dan mereka melanggar kayak gitu, mereka bisa dikenakan denda. Nah, dalam konteks yang sama, yang aku bilang kayak konteks bendungan antara Hungaria dan Slovakia, Hungaria itu tidak melaksanakan kewajibannya untuk melanjutkan pembangunan bendungan itu. Dikenakan denda dong sama ICJ, International Court Justice, kayak gitu. Nah, itu pun yang bisa terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin agak kejauhan kalau aku masuk ke bagian kenapa sih mereka bisa melanggar gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa buat mereka melanggar, itu ada 2. Yang pertama, ada beberapa hal yang bikin mereka itu bisa jadi melanggar karena itu biasanya situasi yang tidak bisa mereka kendalikan gitu. Salah satunya contoh kayak pandemi gitu ya. Tapi dalam konteks
bendungan itu bukan karena pandemi, tapi karena kalau nggak salah resource yang dimiliki itu udah nggak cukup dan juga mereka nggak bisa mengakomodasi lebih kayak gitu, sehingga pada akhirnya aku lupa nama asasnya apa. Nanti mungkin coba aku bakal share ke teman-teman nanti sehabis sesi ini gitu tentang kenapa sih negara itu bisa melanggar gitu. Apakah mereka itu melanggar karena memang mereka inisiatif atau ya kita sebagai Indonesia kita langgar aja Kyoto Protokol, atau kita sebagai negara apa kita melanggar aja misal agreement lain kayak gitu. Tapi juga ada alasan lain, biasanya alasannya di luar dari kontrol mereka sebagai sebuah negara kayak gitu. Akan ada sanksi internasional, kalau hubungan yang bilateral mereka bisa berakhir perjanjiannya, kalau hubungan yang multilateral mereka bisa diboykot, mereka bisa ditendang dan mereka bisa dikeluarkan pastinya. Tapi kalau dalam konteks di mana mereka mengajukan kepada International Court of Justice, mereka bisa dikenakan sanksi seperti itu. Sanksi ekonomi biasanya seperti denda yang diberikan oleh Court of Justice kepada negara yang melanggar ini, seperti itu. Oke, tadi ada tambahan satu lagi pertanyaan dari Elena ya Kak, tentang referensi untuk mempelajari hubungan internasional, khususnya tentang konflik antar negara, perjanjian antar negara, dan yang lain. Kira-kira rekomendasi dari Kak Lasman apa? Oke, kalau untuk source ya, kalau di hukum internasional sendiri kita disarankan untuk hampir setiap kelas itu selalu diulang-ulang. Kalian pokoknya harus harus sering-sering update di International Court Justice webnya mereka gitu, karena di sana ada putusan-putusan yang harus kita baca kayak gitu. Dan ini semua yang sudah ditanyakan tadi, konflik antar negara, perjanjian antar negara, itu semua dibahas di International Court Justice kayak gitu. Dan memang di sana itu selengkap itu, bahkan putusannya itu ada berbagai bahasa kayak gitu, jadi bisa teman-teman pelajari gitu. Dan itu juga jadi tantangan sebenarnya kalau kita mau belajar hubungan internasional kayak gitu. Dan aku pribadi kalau konteks HI pun nggak yang benar-benar harus dari International Court Justice aja gitu ya. Biasa kayak New York Times itu juga sering membahas tentang perjanjian ataupun tentang konflik-konflik kawasan kayak gitu, sering banget kayak gitu. Bahkan konflik Taliban Afghanistan pun aku bacanya di bagian New York Times gitu, bukan di bagian-bagian website-website lain kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau yang resource yang aku pakai sejauh ini untuk topik-topik HI, aku belajarnya di sana. Satu di berbagai putusan-putusan dan contoh kasus yang terjadi di International Court Justice, itu semuanya lengkap di sana. Dan yang kedua aku biasanya pakai New York Times yang yang segelintir aja, yang mungkin kalau ada free ya pakai gitu. Itu aku pakai aja dari mereka, dan analisis di sana juga pasti lengkap banget sih kalau dari aku gitu. Oke, terima kasih Kak Lasman untuk jawabannya. Mungkin teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi ya, yang ingin bertanya secara langsung, kita kasih kesempatan. Dan juga saya ingatkan ya, link absensi serta link feedback itu sudah dikirimkan melalui kolom chat. Jadi bagi teman-teman peserta, harap diisi keduanya sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat peserta. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita bisa, tidak ada lagi ya sepertinya. Oke, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru yang tercetus ya setelah acara, boleh menghubungi Kak Lasman ya, melalui DM IG boleh, karena ada di tag ya Instagramnya di flyer Instagram Medan Debaters Forum, jadi silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti. Dan untuk Q&A, maka kita tutup sampai di sini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan, dan juga kepada Kak Lasman yang sudah memaparkan materi, serta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta tadi. Nah, untuk apresiasi atas atas kontribusi dari Kak Lasman sebagai narasumber kita pada kelas debat ilmiah malam hari ini, kami dari Medan Debaters Forum ingin memberikan sertifikat narasumber secara simbolis ya. Kalau misalnya offline ya kan memang ada sesi untuk pemberian sertifikat. Nah, karena online jadinya secara share screen saja ya. Jadi saya akan men-share screen sertifikatnya untuk narasumber. Dan sekaligus kita akan foto bersama ya untuk bersama sertifikatnya. Mohon izin Kak Lasman, tadi saya ubah Kak Lasman jadi host, bisa di
berikan akses hostnya pada Mbak Anissa. Kasih. Oke, jadi dengan ini kami dari Medan Debaters Forum ya memberikan sertifikat apresiasi kepada Kak Lasman untuk kontribusinya sebagai keynote speaker pada kelas debat ilmiah episode 08 dengan tema Hubungan Internasional 101 Konsep Prinsip serta Penerapan pada Argumentasi Debat yang dilaksanakan pada hari Minggu 10 Oktober 2021. Kita ambil foto sebentar ya Kak ya, satu kali. Oke, terima kasih. Saya izin untuk stop share. Nah, maka dari itu setelah pemberian sertifikat, kita telah tiba di penghujung acara. Saya menyampaikan apresiasi ya mewakili Medan Debaters Forum sebesar-besarnya kepada narasumber kita, serta kepada para peserta yang tetap menjaga konsistensinya sehingga akhir acara. Dan semoga ya apa yang disampaikan oleh Kak Lasman dapat bermanfaat, dan juga kami mengharapkan ya setiap dari kelas debat ilmiah ini selalu melahirkan debater-debater baru. Dan seperti yang kata Kak Lasman tadi ya, beliau akan sangat senang kalau nanti teman-teman saat ikut lomba debat teringat kepada materi yang disampaikan oleh Kak Lasman saat case building ataupun saat memaparkan argumennya. Dan semoga ilmu-ilmu yang disampaikan malam ini benar-benar tersalurkan baik dalam lomba debat ataupun dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, izinkan saya ya menyampaikan sedikit review dari materi malam ini, bahwa mengenai hubungan internasional tadi ada tiga pembahasan utama, yaitu tentang teori hubungan internasional, teori perang, dan perjanjian internasional. Dan di sini tadi sedikit diberikan insight baru bahwa mungkin kita menganggap bahwa militer itu ya, kekuatan militer itu tidak memberikan kontribusi terhadap pertahanan. Kita tidak bisa melihat secara langsung gitu dampaknya terhadap negara, tapi sebenarnya itu sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertahanan kita dan bagaimana negara lain memandang kita gitu. Jadi oleh karena itu anggaran untuk alutista ya itu juga sangat berkontribusi untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negara kita. Dan juga tadi ada tentang teori perang, yaitu realisme, dan turunannya tadi tentang statism, survival, dan self-help, dan ada juga tentang pasifisme, dan perang yang adil ya, yang cukup juga tadi mengambil perhatian saya bahwa ada tiga prinsip ataupun tiga parameter perang yang adil dan harus dipatuhi, tetapi seringkali yang di lapangannya pada kenyataannya tiga prinsip ini justru tidak dipenuhi oleh negara-negara yang terlibat perang. Dan juga tentang perjanjian internasional, bahwa ada jenis-jenis perjanjian internasional seperti bilateral dan multilateral, dan ini sering dipelajari ya saat dulu waktu sekolah. Dan contohnya misalnya perjanjian multilateral adalah ASEAN yang Indonesia sendiri tergabung di dalamnya, dan perjanjian-perjanjian yang lain. Dan pastinya perjanjian internasional ini dilakukan adalah untuk kepentingan bersama ya, kepentingan bersama dari negara-negara. Nah, sekian review singkat ya, karena tadi sudah cukup dijelaskan dengan sangat baik oleh Kak Lasman. Dan terima kasih ya saya sampaikan sekali lagi. Semoga kita dapat bertemu lagi di kelas debat ilmiah episode 09 bulan depan. Dan untuk teman-teman pastinya setiap bulannya kita akan kembali dengan topik serta pemateri yang baru dan pastinya berpengalaman. Jadi diharapkan teman-teman semua selalu berkontribusi ataupun selalu bergabung di setiap kelasnya kita. Saya sebagai moderator, nama saya Nisa ya, tadi saya belum perkenalan, tapi sepertinya teman-teman sudah kenal semua ya, karena hampir di setiap kelas saya ada, dan saya selaku dari representatif dari Medan Debaters Forum. Dengan ini menutup kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.
Terima kasih Kak Nisa, terima kasih Kak Lasman, dan terima kasih seluruh peserta. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua, makasih Lasman. Ya, Bang. Semuanya. Elvi.